Halo, balik lagi sama Maili yang hari ini mau kasih kamu review drama yang baru aja Mai selesai tonton semalam. Fresh banget ya. Tapi editannya selesai nggak ya dalam beberapa hari ini? Oke, semalam Mai baru selesai nonton drama Sell Your Haunted House. Dan sekali lagi Mai rekomendasi banget drama ini karena genrenya juga tidak biasa ya. Oh, ratingnya di Asian Wiki cukup tinggi, 94 nih. Dan untuk genrenya sebenarnya ini lebih ke thriller ya. Jadi romansnya ada sih tapi sedikit banget ya. Ini lebih ke thriller. Dan main nonton drama ini karena pemeran utama wanitanya adalah Jang Nara. Kalau kamu juga sudah lama melalang buana di dunia K-drama, kamu pasti tahu Jang Nara ya, karena dia adalah salah satu aktris senior. Dia sudah mulai berakting sejak usianya yang di 20-an kalau Mai tidak salah ya, atau di belasan. Mai kurang ingat waktu itu ya. Pokoknya dia sudah lama banget di dunia K-drama. Dan drama yang dia perankan itu tidak pernah jelek ya. Jadi Mai juga mengikuti cukup banyak drama dari Jang Nara. Dan untuk pemeran utama prianya, kalau kamu aktif juga di dunia K-pop, kamu akan tahu pemeran utama prianya, yaitu Jung Yong Hwa dari bukan boy group ya, dari boy band CN Blue ya. Jadi Mai juga kaget karena pertama Mai nggak lihat kalau ternyata lawan mainnya Jang Nara adalah Jung Yong Hwa. Tapi mereka cocok, terlihat chemistry-nya ya di antara mereka berdua. Meskipun romansnya sedikit, tetap aja dapat dikit ya chemistry-nya. Oke. Jadi ceritanya tentang drama ini sedikit resensinya ya. Oh ya, drama ini tayang di KBS 2 sebanyak 16 episode, selesainya pada bulan kemarin ya, Juni. Oke, di sini Jang Nara berperan sebagai Hung Ji-a dan dia adalah seorang pengusir setan ya. Jadi Sell Your Haunted House ini adalah Ji-a yang membuka sebuah real estate, tapi dia bukan real estate biasa di mana orang-orang hanya menjual properti mereka ya, tapi di sini khusus menjual properti berhantu. Jadi misalnya nih, Mai punya rumah gitu, tapi rumahnya kosong, udah lama kosong. Terus Mai mau menjual rumahnya, tapi ya rumahnya berhantu gitu. Ya nggak mungkin dong Mai jual ke real estate biasa, karena nanti kalau ada orang yang lihat rumahnya Mai, terus tahu rumahnya Mai ada hantunya, pasti mereka nggak mau beli gitu ya. Nah, jadi rumah itu harus bersih dulu supaya orang jadi mau membeli rumahnya gitu. Kalau kamu tahu rumah kamu berhantu, maka kamu pergi ke real estate yang satu ini. Namanya adalah Debak Real Estate ya. Nah, jadi kalau kamu sudah minta bantuan mereka, nanti Hung Ji akan ke sana untuk mengusir hantunya. Dan ketika hantunya sudah menemukan kedamaian, nanti mereka akan bantu mencari pembeli dan akan mengambil keuntungannya setelah rumah itu terjual ya. Jadi ada catatan kontraknya, mau dijualnya berapa persen atau dapat untungnya berapa gitu. Dan itu perannya Jang Nara ya, menjadi Hong Ji-a sang pengusir setan. Lalu Jung Yong Hwa di sini berperan sebagai siapa? Namanya adalah Oh In Bum, dan dia pada awalnya ini seorang penipu ya. Dia mendapatkan uangnya sebagai penipu, tapi suatu hari takdir mereka bertemu. Jadi In Bum bertemu dengan Ji-a ya, dan di situ juga takdir mereka bertemu itu menjadi panjang karena In Bum ternyata punya kekuatan sebagai cenayang spesial. Ngomong-ngomong soal cenayang, jadi Ji-a ini dalam mengusir setan, dia butuh bantuan seorang cenayang. Nah, apa fungsi cenayang ini? Jadi ketika dia mau mengusir setan ya, setan itu akan masuk ke tubuh sang cenayang. Jadi nanti Ji-a tinggal menusuknya dengan tusuk konde yang sudah ada data si arwah penasaran itu. Jadi nanti nama si arwah penasaran itu mereka harus tahu supaya Ji-a bisa mengusirnya ya. Nanti ditulis namanya dalam kertas mantra, begitu dimasukkan dalam
tusuk konde. Nanti ketika arwahnya sudah masuk ke badan si cenayang, maka Ji-a tinggal menusuknya gitu. Jadi dia butuh bantuan perantara cenayang. Nah, tapi masalahnya adalah Ji-a ini sebenarnya ingin menemukan cenayang yang kekuatannya sangat luar biasa, karena Ji-a ingin mengusir atau membantu ibunya untuk menemukan kedamaian. Ibunya, apa yang terjadi dengan ibunya? Jadi ibunya Ji-a sudah mati karena kejadian 20 tahun yang lalu, dan arwahnya itu masih penasaran di rumahnya Ji-a, di tempat Daebak Real Estate ini. Jadi arwahnya di sana, dan Ji-a ini sebenarnya berencana untuk membantu ibunya menemukan kedamaian. Nah, masalahnya sepertinya arwah ibunya ini sangat kuat, jadi dia sudah mencoba mencari cenayang yang cukup banyak, tapi masih juga tidak bisa. Bahkan untuk menaiki tangga rumahnya Ji-a ya, misalnya nih mamanya Ji-a berdiri di atas tangga gitu, dan Ji-a melakukan tes supaya cenayang-cenayang itu coba menaiki tangga, dan kalau berhasil naik tangga paling atas, berarti cenayangnya kuat dan Ji-a bisa melakukan ritual pengusiran arwah ibunya. Nah, tapi Ji-a tidak menemukan itu sampai dia ketemu dengan Oinbom. Jadi Oinbom adalah satu-satunya cenayang yang bisa naik sampai ke lantai atas real estate Daebak itu ya. Nah, tapi bukan hanya bisa menaiki tangga saja, ternyata tidak sampai di situ. Perjuangan Ji-a untuk membantu ibunya menemukan kedamaian sangat panjang ya, di episode-episode di Sell Your Haunted House ini. Nah, yang menarik menurut Mai adalah ini ya, pertama kali Mai melihat arwah di episode 1. Jadi di episode 1 sudah ada arwahnya. Itu Mai kaget ya. Bukan setting, maksudnya make up si arwah sangat bagus, dan mereka di make up sedemikian rupa ya, matanya hitam-hitam, dan warna mereka pokoknya warna yang kelam, dan ada asap-asap hitamnya itu di tubuhnya. Pertama kali melihat arwahnya kaget, apalagi Mai kan biasanya nontonnya malam gitu ya. Jadi pertama kali lihat arwah langsung kamcaki ya. Kaget sendiri gitu ya, karena bagus sekali efek-efeknya, make upnya juga bagus. Dan di episode 2 kalau nggak salah, Mai pertama kali lihat arwah ibunya Ji-a, dan itu juga cukup menyeramkan ya, karena munculnya itu pokoknya tidak disangka-sangka. Jadi Mai kaget juga oleh arwah mamanya Ji-a, dan juga Mai masih belum terbiasa sampai ke episode 6 atau 7, pokoknya lihat arwah, apalagi Mai nontonnya malam ya, jadi agak parno juga sebenarnya lihat arwah itu ya. Cuman terakhir sudah semakin terbiasa. Takut sih, masih takut sedikit, tapi sudah semakin terbiasa ya. Nah, jadi akhirnya jodoh Ji-a dan Inbom yang membantu Ji-a bekerja sebagai cenayang. Inbom juga bukan cenayang biasa. Selain dia cenayang yang kuat, dia adalah cenayang spesial, dimana begini ya, ketika Ji-a melakukan pengusiran roh, maka ingatan dari roh itu akan diisap oleh si pengusir arwah, yaitu Ji-a ya. Jadi Ji-a harus menahan emosi dari arwah yang dia usir sampai efeknya menghilang gitu. Efeknya bisa macam-macam, bisa berapa hari, berapa minggu efek dari arwah itu. Jadi misalnya arwahnya mendendam nih, dibunuh gitu ya. Jadi Ji-a pun akan merasakan gejolak dari arwah yang sudah dia usir itu. Jadi Ji-a pun sebenarnya tidak sengaja tahu bahwa Inbom punya kekuatan sebagai cenayang spesial. Jadi tidak sengaja pada suatu pengusiran arwah, di situ kan Inbom sebagai penipu ya, penipu di bidang pengusiran arwah juga sebenarnya ya, dia dan satu temannya lagi. Nah, di situ tidak sengaja Inbom hadir di saat Ji-a melakukan pengusiran roh, dan kalung yang dipakai Inbom terlepas ya. Kalung itulah yang melindungi dia dari arwah-arwah yang bisa merasuki dia, karena dia cenayang dan arwah-arwah sering memasuki dia sejak dia masih kecil malahan ya. Nah, jadi ketika itu tidak sengaja Ji-a melakukan pengusiran roh yang masuk ke badannya Inbom, dan
di situ yang terjadi adalah biasanya ingatan dari roh itu akan masuk ke Jia. Tapi kali ini tidak, ingatan itu malahan diserap oleh Inbom. Jadi Inbom lah yang merasakan gejolak dari arwah yang diusir oleh Jia. Jadi memang dia adalah seorang cenayang spesial. Dan juga ternyata di masa lalu Jia dan Inbom ini sudah pernah bertemu, tapi dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya. Jadi kamu nonton sendiri kayaknya ya. Mai nggak akan ceritakan secara detail tentang kejadian masa lalu mereka, di mana mereka bertemu. Tapi memang Inbom ini dari kecil sudah bermasalah dengan roh ya. Maksudnya dia sering sekali dirasukin roh, dan yang percaya pada kejadian ini adalah pamannya. Jadi pamannya lah yang selama ini yang melindungi Inbom begitu. Tapi karena suatu kejadian pamannya Inbom mati gitu ya. Pertama dianggapnya bunuh diri, tapi sebenarnya dia tidak bunuh diri, tapi dia dibunuh oleh penjahat yang sesungguhnya. Oke, Mai suka banget Cellar Haunted House, jadi kamu harus coba nonton ya. Enggak membosankan, setiap episodenya punya cerita-cerita tersendiri ya. Dan juga dari cerita tiap roh, Mai suka sih ada cerita-cerita kecilnya tentang roh-roh yang penasaran itu ya. Tapi hati-hati, kamu bisa kaget, bisa seperti Mai Kamcakia. Kaget gara-gara lihat rohnya, oke? Kalau yang nggak biasa sama cerita horor atau thriller, jangan nonton malam-malam ya. Oke, talking about Jang Nara. Ya pertama kali Mai nonton Jang Nara itu di drama, tunggu dah, kayaknya udah lama banget ya. Di mana ya? Sepertinya sebelum di drama The Last Empress, Mai itu udah pernah nonton dia, tapi di drama apa nggak inget ya. Pertama kali debut ternyata pada tahun 2002. Wow. Usia berapa kamu waktu itu? 2002 ya. Jadi yang Mai ingat itu drama dia di The Last Empress. Itu drama perselingkuhan yang luar biasa. Kalau kamu suka nonton drama perselingkuhan, yang ini benar-benar kurang ajar ya. Pokoknya seru banget dramanya, kamu harus nonton The Last Empress. Itu tahun 2018 sampai 2019. Bagus banget juga dramanya. Dan setelah itu Mai nonton terus ya. Ternyata Mai nonton terus. Setelah itu VIP di tahun 2019. Dan drama Oh My Baby di tahun 2020. Dan 2021 Sell Your Haunted House. Sudah 4 drama yang Mai ingat ya. Mungkin sebelumnya ada juga, tapi Mai lupa ingat yang mana dramanya ya. Dan si babyface Jang Nara ini lahir pada tahun 81. Wow, tapi mukanya masih babyface banget kan? Ya, padahal dia onninya Miley nih. Oke, sedangkan Jong Yong Hwa, dia adalah leadernya dari grup band CN Blue. Oke, dan Mai nonton dia pertama kali di sini, Sell Your Haunted House. Oke, sampai di sini dulu untuk review Mai tentang drama Sell Your Haunted House. Dan jangan lupa kamu share video Mai, like, subscribe juga, dan nyalain notification-nya supaya kamu tahu kalau Mai ada posting video baru. Dan Mai saat ini masih nonton drama Youth of May. Jadi tunggu aja Mai selesai nonton, dan akan kasih kamu review lagi. Annyeong, sampai ketemu lagi. Annyeong.